Shalom. Ya, saudara sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai Allah Tritunggal di dalam perjanjian baru. Ya, kalau kemarin kita belajar perjanjian lama, hari ini perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu kan zaman kasih karunia ya saudara ya. Maka yang hari ini akan kita pelajari, saya yakin lebih mudah dimengerti dibanding yang kemarin. Saudara sekalian, tadi waktu awal kita mau nyanyi, worship leader berdoa, Bapa, terima kasih begini. Mari Roh Kudus urapi kami, ditutup dengan dalam nama Yesus. Ada yang aneh enggak dengan doanya? Menurut saudara ada yang aneh enggak saudara? Kalau ada ngangguk, kalau enggak ada geleng saudara. Ada enggak? Ada yang geleng, enggak ada yang ngangguk. Yang enggak ngangguk, enggak geleng, bingung. Ada enggak ya? Jangan-jangan ada tapi saya enggak sadar. Buat orang Kristen doa seperti itu tuh enggak aneh. Saudara juga pasti sering di awal Bapa, di tengah jadi Roh Kudus, di belakang dalam nama Yesus. Lah, tapi untuk kita kalangan kita sendiri, kita berdoa seperti itu, enggak ada yang nanya saudara. Loh kamu tuh doa gimana? Kok depannya Bapa, tengahnya Roh Kudus, belakang Yesus? Enggak ada yang nanya. Wajar. Tapi coba saudara berdoa dengan didengar orang yang enggak kenal Tuhan. Pasti selesai doa dia bingung. Ini tadi doanya bagaimana sih? Ya, kamu tuh doa ke siapa? Ya saudara. Karena itu saudaraku, bicara tentang Allah, yang hari ini kita akan lihat Allah Tritunggal, itu bukan sesuatu yang asing buat kita. Itu sesuatu yang dekat dengan kita, saudara. Ini kita lagi membicarakan satu Allah yang kita kenal. Kita kenal dan karena itu kita tidak bingung. Waktu kita sebut dia Bapa, tapi kita juga menyanyi Allah Roh Kudus. Dan terakhir dalam nama Yesus. Enggak membingungkan karena kita mengenal dia. Jadi hari ini yang akan saya sampaikan itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kalau saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara sudah tahu. Cuman kita akan menggali lebih dalam lagi ya saudara. Nah ini adalah pembahasan yang kemarin, sedikit aja kesimpulannya, pribadi Allah yang esa di dalam perjanjian lama, itu ada yang pertama Tuhan yang bertahta di sorga, menampakkan diri di Gunung Sinai dalam kemuliaan yang luar biasa, enggak bisa dilihat ya saudara, tidak seorang pun pernah melihat Allah, kata firman Tuhan. Tapi kemudian ada pribadi yang kedua yang menyandang nama yang sama, yaitu nama Tuhan. Enggak ada yang lain, makhluk lain yang kodratnya di bawah Tuhan, yang boleh pakai nama Tuhan. Tapi roh Tuhan adalah roh Allah sendiri. Roh Tuhan ini hinggap memenuhi berkuasa atas orang yang dia pilih. Ya. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Tuhan. Nah, yang ini menampakkan diri dalam wujud manusia. Tapi setiap orang yang bertemu dengan dia, melihat apa yang dia lakukan, langsung tahu, aku melihat Tuhan, aku melihat Allah. Gitu. Nah, ini di dalam perjanjian lama, saudara. Hari ini kita akan melihat di dalam perjanjian baru, ekuivalennya ya. Karena Allah itu tidak berubah. Kalau Allah tidak berubah berarti yang ada di perjanjian lama pasti ada di perjanjian baru. Ya saudara. Jadi saudara jangan ada orang Kristen sampai berpikir Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu beda. Itu yang ngomong begitu berarti nggak baca Alkitab saudara. Karena Allah tidak berubah. Nah kita akan lihat ya, perintahnya aja sama, perintah yang utama. Baik di dalam Ulangan pasal 6 maupun Matius pasal 22 saudara. Ketika Tuhan Yesus ditanya, perintah apa yang utama? Jawabannya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tetap sama. Kehendak Allah tetap sama. Tapi kita tahu bahwa orang Israel, bangsa pilihan Allah, tidak bisa mengasihi Allah. Mereka berontak terus, firman Tuhan katakan kemarin ya, Yesaya 63 ayat 9 dan 10.
Tuhan itu bersimpati dengan mereka, ikut merasakan penderitaan mereka. Malaikat hadiratnya, malaikat Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, menyelamatkan mereka. Tapi bangsa Israel yang begitu dikasihi Tuhan, itu mendukakan Roh Kudusnya. Mereka gagal melakukan perintah yang utama ini. Sampai Tuhan ngomong lewat nabi-nabinya, buat apa kamu bawa persembahan, bawa korban bakaran, merayakan hari-hari raya. Aku muak melihat itu semua. Kamu tidak mengasihi aku. Ibadahmu tuh cuma lip service saja. Peraturan manusia aja. Nah ini saudara. Tapi saudaraku, sekalipun perjanjian lama itu ditutup dalam kondisi bangsa Israel itu sudah terseok-seok. Benar-benar kalau firman Tuhan bilang, yang sisa itu cuma tunggul. Kalau pohon ditebang ya saudara, pohon yang tadinya tinggi besar ditebang, tinggal sisa tunggulnya. Udah benar-benar Israel sisanya tinggal itu. Tapi Tuhan tidak putus asa terhadap umatnya. Karena dia punya rencana yang besar. Kalau saudara baca Yesaya pasal 11, nanti saudara bisa baca satu pasal di rumah ya saudara. Yesaya 11 adalah tentang satu kondisi yang akan Tuhan kerjakan terhadap umatnya. Tuhan akan menegakkan sebuah kerajaan baru. Dan kerajaan itu tidak seperti kerajaan manusia. Enggak seperti negara. Saudara, kalau negara kita kekurangannya banyak apa sedikit saudara? Sampai yang muda-muda aja tahu, banyak. Ya saudara, korupsinya banyak apa sedikit? Banyak tuh kemarin, menteri ini 8T, menteri itu 2T gitu ya saudara ya. Pusing sampai dengar triliun-triliun. Kejahatan banyak enggak? Banyak. Semua bangsa, jangan banding-bandingan sama yang lain. Yang ini Indonesia seperti ini. Tuh enggak kayak negara maju. Tingkat bunuh diri tinggi, enggak bahagia saudara. Jadi semua bangsa bergumul. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran, semuanya tidak benar. Tapi Tuhan merencanakan satu kerajaan yang sangat berbeda, yaitu yang namanya kerajaan Allah. Karena di kerajaan Allah itu yang berkuasa bukan sistem manusia, tapi Allah sendiri. Di ayat 9 dikatakan Yesaya 11, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Luar biasa. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Kalau kita berdoa ya saudara, Tuhan kami mau Pekalongan bertobat jadi milik Tuhan. Saudara, itu kehendak Tuhan. Tapi itu akan terjadi pada saat yang berkuasa adalah Tuhan. Nah ini saudara. Kemudian di ayat 10 dikatakan demikian. Maka pada waktu itu, pada saat kerajaan Allah ditegakkan, Taruk dari pangkal Isai, satu cabang saudara, akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Isai itu adalah ayahnya Daud. Jadi yang dimaksud akan datang seorang dari keturunan Daud yang akan menjadi raja. Karena Allah berjanji kepada Daud, keturunanmu turun-temurun akan jadi raja di Israel. Itu suatu perjanjian kekal. Jadi pasti kalau ada raja datang dalam kerajaan Allah, pasti keturunannya Daud. Nah, tapi yang luar biasa saudara dikatakan, raja itu akan menjadi panji-panji bagi bangsa-bangsa. Rakyatnya bukan hanya Israel, tapi bangsa-bangsa. Panji-panji itu artinya bendera. Kalau saudara lihat pembukaan Asian Games atau Olimpiade, itu kan dari negara apa? Mereka bawa bendera ya saudara. Bawa bendera Indonesia karena kita orang Indonesia. Lalu belakangnya bendera lain lagi, masing-masing dengan panji-panjinya. Tapi pada saat kerajaan Allah ditegakkan, hanya satu panji-panjinya, yaitu raja ini yang dari keturunan Daud.
Dialah yang akan menjadi raja dalam kerajaan Allah. Nah, tempat kediamannya akan menjadi mulia. Raja yang dipilih Allah diam di Israel, di Sion, di Yerusalem, saudara. Dan raja ini dikenal oleh bangsa Israel sebagai satu sosok yang disebut dengan Mesias. Mesias dalam itu bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, Kristus. Artinya sama, yaitu yang diurapi. Karena di dalam Yesaya 11 ayat yang pertama, dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, ya, keturunan Daud. Kemudian ayat 2, roh Tuhan akan ada padanya. Diurapi dengan roh Tuhan. Roh Allah yang sempurna itu kemarin kita belajar ya, ketujuh roh Allah, saudara. Itu ada pada raja ini. Nah, Mesias ini tuh siapa? Apa ciri-cirinya? Pas saya tanya Mesias siapa? Saya dengar saudara jawab, Yesus gitu ya. Wah, mantap sekali ya, puji Tuhan. Nah, cuman kita mau lihat saudara, seperti apa sih ciri-ciri yang diberikan tentang Mesias? Mesias ini adalah seorang manusia. Keturunan Daud. Lah, keturunan berarti ada nenek moyangnya, berarti manusia. Ya. Suatu tunas keluar dari tunggul Isai. Dalam Yesaya 42 ayat 1 Tuhan berkata, lihat itu hambaku, manusia saudara. Orang yang kepadanya aku berkenan. Bahkan dalam Yesaya 53 dikatakan dia mati. Yang mengalami kematian ya manusia. Mati di antara penjahat-penjahat. Tetapi belum selesai, enggak cuma sampai di situ. Karena di dalam Mazmur 110 adalah pasal perjanjian lama yang paling banyak dikutip dalam perjanjian baru. Nanti kuis Alkitab keluar ya saudara ya. Nah, dalam Mazmur 110 dikatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Yang menulis Mazmur ini adalah Daud. Jadi Daud ngomong begini, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Keturunannya Daud, tapi Daud menyebut dia Tuan. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Mesias ini memerintah bersama Allah, duduk di sebelah Allah. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Allah tahtanya di mana saudara? Surga. Saudara kadang kalau anak sekolah minggu suka bingung ya, Tuhan ada di mana? Di surga, di hatiku, di mana-mana. Jadi Tuhan ada di mana gitu ya saudara. Tapi betul memang karena yang bertahta di surga Tuhan Allah itu ya saudara. Dan ada Roh Kudus dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu maha hadir. Yesus bertahta juga di surga. Jadi jawabannya nggak salah ya, Tuhan memang ada di mana-mana. Tapi di sini dikatakan Mesias ini akan duduk di sebelah kanan Allah. Tidak ada manusia yang didudukkan di sebelah kanan Allah. Saudara sekalian, saya ingin kasih penjelasan sedikit tentang ini ya. Kalau buat orang Indonesia, ini duduk di sebelah kananku, tidak ada artinya ya. Kanan boleh, kiri boleh. Yang penting di sebelah. Tapi di Alkitab enggak, saudara. Dulu, raja ketika dia memerintah, dia akan mengangkat anaknya, putra mahkota, untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Ya, nah itu namanya duduk di sebelah kanan. Dan pada saat raja ini mengumumkan ini anak saya akan ikut memerintah bersama saya, maka anaknya itu dibawa keluar dan raja bilang, ini anakku. Begitu dia ngomong, ini anakku, rakyat tahu, oh ini berarti raja juga. Kalau saudara masih bingung, saya ada 2 toko. Sebelah mama saya, sebelahnya saya. Dua-duanya bos, ngerti ya saudara ya? Nah seperti itulah kira-kira, memerintah bersama-sama. Nah saudara, jadi ketika dikatakan demikian, maka Mesias ini sangat tinggi jauh melebihi manusia. Memerintah bersama dengan Allah. Kemudian saudara, lebih-lebih lagi di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan berkata kepadaku. Ini yang ngomong seolah-olah Mesiasnya. Mesias berkata, Tuhan berkata kepadaku, anakku engkau,
engkau telah kuperanakan pada hari ini. Saudaraku, tidak ada orang yang mendapat kehormatan untuk diperkenalkan. Ini anakku. Seperti raja memperkenalkan putra mahkotanya tadi. Ya. Jadi ini merupakan sebuah pengumuman. Ini yang akan memerintah bersama aku. Ini anakku, ini ahli warisku. Tapi di bagian bawahnya dikatakan, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Maksudnya apa? Saudara sekalian, manusia membuat barang. Misalnya ini ya remote, pointer, apa ini namanya. Ini dibuat oleh manusia. Manusia membuat barang. Tapi manusia memperanakan manusia. Saudara ngerti bedanya ya? Tuhan menciptakan kita. Allah menciptakan kita. Tapi Allah memperanakan apa? Manusia memperanakan manusia. Allah memperanakan manusia. Ya salah saudara jawabannya ya. Kalau manusia membuat barang, Allah membuat manusia. Kita ciptaan. Manusia memperanakan manusia. Allah memperanakan Allah. Gampang tuh jawabannya. Kalau begitu siapa Mesias ini? Allah. Enggak ada jawaban lain. Jadi bagaimana ini? Manusia tapi Allah. Allah tapi manusia. Dan sampai lama ya saudara, ini menjadi misteri bagi orang Israel. Siapa sebenarnya? Kemudian Daniel di Babel pada saat pembuangan mendapatkan penglihatan. Dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14. Dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Saudara, di sini dua pribadi Allah itu kelihatan beda. Yang satu disebut yang lanjut usianya, duduk di atas tahta. Itulah Allah yang menampakkan diri di Gunung Sinai yang tidak bisa dilihat oleh manusia karena terlalu mulia, saudara. Tetapi datang seorang seperti manusia, memang manusia. Kenapa Daniel bilang seorang seperti anak manusia? Karena dia bingung, kenapa ada manusia di langit yang datang dengan awan-awan. Kalau saudara baca perjanjian lama, Tuhan datang dengan awan-awan. Itu punya Tuhan, awan itu punya Tuhan. Karena tahta Tuhan ada di langit, di surga. Manusia itu berusaha nyampe ke surga, saudara. Ingat ceritanya, mereka membuat satu menara. Dengan harapan bisa nyampe ke langit, ke tahta Allah. Tapi bisa enggak? Enggak pernah bisa manusia nyampe kepada kemuliaan yang dimiliki Allah. Tapi kemudian Daniel melihat ada manusia dengan awan-awan di surga. Lebih-lebih lagi saudara, dikatakan di ayat 14, lalu diberikan kepada manusia itu kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Sekarang saudara, kuasa yang kekal itu milik siapa? Milik siapa? Milik Tuhan. Kalau kuasa 5 tahun itu presiden ya saudara, dan lokal hanya di Indonesia. Tapi kuasa yang kekal, pemerintahan atas bangsa-bangsa, itu bukan milik manusia, itu miliknya Tuhan. Lalu kenapa diserahkan kepada manusia ini? Setelah dapat penglihatan itu Daniel kan sakit, karena dia bingung apa yang dia lihat. Dia nggak ngerti apa maksudnya. Apa yang sangat jelas buat kita sekarang, itu tersembunyi bagi mereka yang ada di perjanjian lama, saudara. Beruntung sekali kita lahir di zaman sekarang, sehingga kita mengerti. Saudara sekalian, orang Israel percaya bahwa Mesias inilah nanti. Sosok yang misterius ini, dia ini manusia,
tapi memerintah bersama Allah, bahkan naik sampai ke tahta Allah sana, menerima kekuasaan yang kekal atas segala bangsa. Mereka percaya Mesias itu nanti yang akan menyatakan Allah kepada umatnya. Dan dia yang akan membuat kerajaan yang penuh dengan keadilan dan damai sejahtera. Tapi mereka bingung seperti apa ya Mesias, kapan datangnya. Satu kali pada saat Yesus duduk di satu kota, satu tempat bernama Sikar di Samaria. Dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Mereka ngobrolnya tentang penyembahan kepada Tuhan, saudara. Dan wanita ini bilang, sebenarnya di mana sih kita harus ibadah? Di Gunung Gerizim seperti nenek moyang saya, atau di Yerusalem, Bukit Sion seperti orang Yahudi. Lalu Yesus bilang, bukan di dua-duanya, tapi dalam roh dan kebenaran. Lalu perempuan itu berkata, udah deh, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Orang Samaria yang agamanya sudah campur baur aja tahu. Kita nunggu Mesias aja lah. Nanti dia yang akan menjelaskan apa yang Allah ingin lakukan bagi umatnya. Dan betul saudara, Mesias itu datang. Perjanjian baru dibuka dengan kedatangan seorang yang sangat penting kelihatannya, bernama Yesus. Markus itu kalau nulis, orangnya itu to the point ya saudara, singkat pada jelas. Injil cuma 16 pasal. Matius 28, Lukas 24, Yohanes 21, Markus 16, ringkes. Dia langsung buka tanpa banyak babi bu. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ini permulaan Injil tentang Yesus, Mesias, anak Allah. Langsung dia sampaikan, Mesias telah datang, namanya Yesus. Dan sesuai yang Allah katakan tadi, ini anakku, engkau anakku, dia adalah anak Allah. Kita melihat ini dengan jelas di dalam peristiwa baptisan Yesus. Saudara, dikatakan dalam Lukas 3 ayat 20-21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ini pertama kalinya peristiwa seperti ini terjadi. Terbukalah langit. Langit itu tempat tahta Allah. Langit terbuka dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Dan terdengar suara dari langit, dari tahta Allah. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Satu kalimat yang singkat di akhir itu saudara, itu kutipan dari beberapa teks perjanjian lama. Kita melihat apa yang sedang terjadi di sini. Siapa Yesus itu? Dikatakan firman Tuhan, Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan akan ada padanya. Roh turun dari sorga atas Yesus. Kemudian firman Tuhan dalam Mazmur 2 ayat 7, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Kita melihat tadi Allah berkata, engkaulah anakku yang kukasihi. Dan kemudian saudara firman Tuhan dalam Yesaya 42 ayat 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Inilah Mesiasnya. Inilah anak Allah saudara. Tapi lebih dari itu saudaraku, dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Karena Allah itu mulia, Allah itu besar. Kemuliaannya itu bisa mematikan orang saudara. Karena kita tidak layak. Bahkan bukan hanya manusia. Makhluk sorgawi, kalau saudara baca dalam Yesaya pasal 6. Dikatakan serafim punya 6 sayap. Yang ikut padus ya. 6 sayap saudara. Yang 2 untuk menutupi kakinya. Supaya tidak kelihatan tubuhnya. Karena harus tertutup dalam kemuliaan. 2 untuk terbang. Dan yang 2 untuk menutup wajahnya. Supaya apa? Tidak melihat Allah.
makhluk surgawi aja nggak bisa ngelihat Allah. Karena begitu mulianya dia. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, hanya satu yang pernah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ketika dikatakan anak tunggal, saudara, yang dimaksud itu bukan jumlah. Oh ya, ini anak tunggal saya, mung-mungan satu semata wayang. Bukan hanya itu. Tapi yang dimaksud itu kalau bahasa Inggris one of a kind. Tidak ada yang seperti dia. Semua makhluk yang lain kodratnya di bawah Tuhan, di bawah Allah. Tapi di sini dikatakan anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Saudara jangan bayangkan di pangku seperti anak di pangku orang tuanya gitu ya. Tapi yang dimaksud itu satu kedekatan yang udah gak bisa lebih dekat lagi, saudara. Ada di pangkuan Bapa. Kalau ada di pangkuan Bapa ngelihat mukanya enggak? Oh ya jelas. Hanya dia, hanya anak ini yang melihat Bapa. Tapi saudara perhatikan ya, kata-katanya berubah loh. Tidak seorang pun yang pernah melihat apa saudara? Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan dari Allah, kemudian ada anak dan Bapa. Di sini dinyatakan pribadi Allah. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Allah yang agung itu punya lebih dari satu pribadi. Anak itulah yang menyatakan Allah, menyatakan Bapa kepada orang yang melihat dia. Bahkan di Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena itu saudaraku, Mesias yang diurapi, Kristus, Roh Kudus turun atas dia, itu orangnya sudah datang. Tetapi ternyata dia juga adalah anak Allah. Dan ternyata lagi dia juga adalah malaikat Tuhan. Karena di dalam perjanjian lama, setiap kali malaikat Tuhan muncul, orang selalu bilang, aku melihat Tuhan, aku melihat Allah. Yesus bilang, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Berarti Yesus menyatakan Allah dalam wujud manusia. Ya ini tentu saja malaikat Tuhan dalam perjanjian lama. Nah ini saudara, ternyata 3 sosok itu adalah orang yang sama. Orang Israel enggak kepikir sampai di situ. Bahkan firman Tuhan katakan ini tersembunyi. Enggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, iblis tahu Allah punya rencana seperti ini. Pasti strateginya diubah saudara. Tapi ternyata tidak ada yang tahu, ini merupakan rahasia. Buat kita yang hidup sekarang ini disingkapkan. Jadi kita lihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Allah selalu konsisten. Gak ada perubahan pada dirinya. Kita melihat di perjanjian lama ada Tuhan, ada roh Tuhan, ada malaikat Tuhan. Dalam perjanjian baru kita melihat ada Bapa yang gak pernah dilihat orang itu, ada Roh Kudus, dan ada anak. Ada Bapa, ada anak, ada Roh Kudus, saudara. Jadi kita melihat ini, kalau nanti saudara ditanya, mana Allah Tritunggal? Yang paling saya suka itu adalah kisah pembaptisan Yesus itu, saudara. Jadi kita melihat pribadi Allah di tempat yang sama. Dalam waktu yang sama Allah menyatakan pribadinya. Nah kemudian saudaraku, kehendak Allah Tritunggal bagi kita adalah supaya manusia itu mengenal Allah. Ya, yang Allah inginkan manusia mengenal Allah. Sama seperti perintah yang utama tadi, kasihilah Tuhan Allahmu. Tak kenal maka tak sayang ya saudara. Maka kita harus mengenal Allah. Bagaimana caranya? Melalui siapa? Anak. Anak yang diutus Bapa. Menjadi Mesias dengan kuasa Roh Kudus. Inilah kehendak Allah bagi kita. Tuhan Yesus berkata saudara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Saudara sekalian, saya ingin kasih tahu saudara, kenapa orang luar nggak bisa terima Allah Tritunggal. Karena itu memang tertutup buat mereka. Yesuslah jalan, dan kalau nggak mau lewat jalan ini, nggak akan sampai kepada Allah. Silakan pilih jalan lain, lewat perbuatan baik, lewat ajaran agama, lewat lain-lainnya, tapi kalau tidak lewat Yesus, nggak akan sampai. Allah tetap menjadi misteri bagi mereka. Allah tetap menjadi tanda tanya besar yang tidak terpecahkan. Tapi bagi mereka yang percaya kepada Yesus, mereka mendapatkan jalan untuk mengenal Allah. Dan ini yang kita alami, saudara. Saudara tuh berapa hari yang lalu ya, saya lagi doa, saya setel lagu gitu ya, saudara, saya ikut nyanyi. Dan saya tuh terharu sekali, saudara. Karena apa? Karena saya tahu bahwa orang tuh gak perlu pinter untuk kenal Allah. Gak perlu sekolah tinggi-tinggi. Gak perlu saudara sarjana teologi. Yang saudara butuhkan hanya satu, yaitu Yesus. Dan kalau saudara lewat jalan itu, beriman pada Yesus, sampailah engkau kepada Allah. Menyimpang dari situ atau gak mau lewat jalan itu, saudara gak sampai kemana-mana. Yesus berkata, akulah pintu. Kalau mau masuk harus lewat Yesus. Yang lainnya yang manjat tembok itu maling, saudara. Gak bisa masuk ke dalam rumah. Minta tinggal di rumahnya Bapak, tapi gak mau kenal sama Yesus, gak bakal dapat. Ya. Tapi kalau saudara kenal sama Yesus, ada tempat bagi saudara di rumah Bapak, jangan khawatir. Nah saudara, kita akan lanjutkan. Saya ingin mengajak kita melihat, ngintip sedikit apa yang ada di dalam diri Allah Tritunggal. Manusia itu sangat terbatas, saya sangat terbatas. Saya nggak bisa menjelaskan dengan rinci seperti apa. Tapi saya ingin kita lihat sedikit aja ya saudara. Karena Tuhan ingin kita mengenal Dia. Paulus berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 7, yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi apa saudara? Kemuliaan kita. Coba, kita sudah disiapkan hadiah sebelum dunia dijadikan. Supaya kita mengenal Dia. Dan kita akan melihat saudara, pribadi Tritunggal yang misterius bagi orang lain, tapi dibuka bagi kita. Bapa. Namanya Bapa, disebut Bapa karena dia punya anak. Ya saudara ya. Bapa mengasihi anak. Dia menetapkan anak sebagai penguasa segala sesuatu. Engkaulah anakku yang kukasihi. Ini raja yang akan memerintah di sebelah kananku. Ini dia yang akan memegang kekuasaan atas segala sesuatu. Bapa mengasihi anak. Kasih dan ketetapan pilihan Bapa atas anak itu dinyatakan Bapa lewat Roh Kudus yang Dia karuniakan kepada anak. Saudara sekalian, ketika Bapa mengasihi seseorang, ini tolong diingat-ingat ya. Ketika Bapa di surga mengasihi seseorang, Dia akan memberikan Roh Kudus. Apa yang Dia berikan saudara? Roh Kudus. Kalau Bapa mengasihi seseorang, Dia akan memberikan Roh Kudus. Bukan uang ya saudara ya. Ya gitu ya, ada yang kecewa ya saudara. Bukan kesehatan, bukan kesembuhan. Tapi kalau Bapa mengasihi seseorang, yang akan Dia berikan adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah diri Allah sendiri. Saudara sekalian, kalau pasangan menikah ya saudara. Kenapa sih menikah? Kenapa enggak dikasih uang aja yang banyak gitu? Ya karena yang kita inginkan tuh orangnya, ya betul ya saudara. Bukan uangnya, bukan apa-apa yang dia miliki. Tapi kita menginginkan orangnya. Dan sebagai tanda bahwa kita mengasihi dia, kita mengikat diri dengan dia. Itu yang Bapa lakukan. Bagi orang yang dia kasihi. Nah dia menunjukkan kasihnya kepada anak dengan cara mengaruniakan Roh Kudus. Ini yang Bapak lakukan. Saudara pernah gak ditanyain sama anak saudara, Mah, dulu sebelum
Tuhan nyiptain dunia, Tuhan ngapain mah? Aduh, pertanyaannya ya, susah nih kalau anak-anak sudah nanya. Yang belum punya anak mau punya anak, siap-siap ya saudara ya. Nanti pertanyaannya bakal aneh-aneh seperti itu. Saya dulu penjahatnya, soalnya, "Ma ini gimana?" Ma? Susah dijawab saudara. Tapi ternyata ada jawabannya. Apa yang terjadi sebelum segala sesuatu diciptakan? Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 24, "Engkau, yaitu Bapa, telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Sebelum segala sesuatu ada, saudara. Sudah ada Bapa yang mengasihi anak dalam Roh Kudus. Saya ulangin sekali lagi. Sebelum segala sesuatu dijadikan, sebelum Allah menciptakan apapun, ada Bapa yang mengasihi anak dalam Roh Kudus. Kasih Bapa bagi anaknya itu melimpah-limpah, istimewa dan kekal. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Karena itu saudara bayangkan, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya. Anak yang dia kasihi sebelum dunia dijadikan. Sampai selesai dunia semua gak ada lagi. Tetap Bapa mengasihi anaknya. Anak itu dia berikan bagi kita saudara. Sungguh tidak terselami gitu ya. Bagaimana kasih Bapa kepada anaknya ini. Sebelum penciptaan, memang hanya ada Allah sendirian, Allah Tritunggal. Tapi dia tidak kesepian. Karena di dalam diri Allah senantiasa ada kasih yang sempurna dan kekal dari Bapa kepada anak oleh Roh Kudus. Urutannya selalu begitu, Bapa mengasihi anak. Lalu anak bagaimana? Firman Tuhan katakan bahwa anak ini tunduk kepada Bapa karena dia anak. Dan dia menikmati kasih Bapa. Saudara, selama-lamanya menikmati kasih Bapa itu luar biasa. Dalam Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ini menunjukkan bahwa anak dengan rela, penuh kesadaran, dia menaati Bapa. Dia mengikuti apa yang Bapa ingin lakukan. Kehendaknya selalu selaras dengan kehendak Bapa, karena Bapa dan anak adalah satu Allah. Nah, kemudian dalam Lukas 10 ayat 21 dikatakan, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Roh Kudus itu membangkitkan saudara, kasih Bapa, membuat Yesus ini merasakan limpahnya kasih Bapa bagi dia. Itu yang dilakukan Roh Kudus. Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ketika saudara merasa Tuhan kok baik sekali ya sama saya. Tuhan kok sayang sekali sama saya. Itu Roh Kudus yang bekerja. Membuat kita merasakan, mengerti kasih Bapa yang begitu besar. Ini juga dialami oleh Yesus. Karena itu saudara, ayat yang sangat terkenal dalam Alkitab, Allah adalah kasih. Bagaimana Allah bisa jadi kasih kalau dia itu pribadi yang sendirian? Betul ya? Kalau cuma satu pribadinya, satu Allah, satu pribadi, siapa yang dikasihi? Kasih itu kan timbal balik. Kasih itu kan memberi, itu naturnya kasih. Sebelum Allah menciptakan, siapa yang dia kasihi? Kan gak masuk akal. Tapi karena ada Bapa yang mengasihi anak dalam Roh Kudus selama-lamanya, itu Allah kita. Maka benar firman Tuhan katakan Allah adalah kasih. Kasih di dalam diri Allah itu enggak habis-habis. Enggak ada habisnya saudara. Seperti sungai yang mengalir terus. Dan yang namanya keselamatan adalah kelimpahan kasih itu. Bapak bukan hanya mengasihi anaknya satu, tapi kasihnya meluber sampai kepada manusia, saudara. Efesus 1 ayat 5 dikatakan, dalam kasih Bapa telah menentukan kita dari semula, sejak sebelum dunia dijadikan oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya.
Saya rindu supaya kita semua di sini nggak ada yang menganggap remeh statement pernyataan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, saudara. Kadang-kadang kita ngomong itu enteng aja nggak rasa apa-apa. Tapi kita ini beda kodrat dengan Allah, saudara. Kita nggak bisa jadi anak-anaknya kalau bukan Bapa yang menentukan dan Yesus Kristus yang mengerjakan itu bagi kita. Saudara sekalian, keselamatan itu bukan pindah tempat. Dari neraka ke surga, selamat. Alkitab tidak pernah ngomong demikian. Yohanes 1 ayat 12 tuh ya. Semua orang yang menerima Yesus masuk surga. Apa benar ayatnya berbunyi demikian? Tidak kan? Semua orang yang menerima Yesus, apa lanjutannya saudara? Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi dari awal memang Tuhan itu niatnya bukan sekedar memindahkan kita dari neraka ke surga, itu bukan. Memang kalau kita ngomong sama orang luar yang gak kenal Tuhan, yang gampang ya demikian. Mau selamat masuk surga, percaya Yesus. Itu bahasa universal ya saudara ya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan masuk surga? Seperti apa sih keselamatan itu? Keselamatan artinya adalah masuk dalam persekutuan Allah Tritunggal. Saudara, saya bukan bilang masuk dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, tapi masuk dalam persekutuan Allah Tritunggal. Kita ini di dalam inner circle-nya Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan ketika Yesus berdoa, saudara lihat ya kemiripan kita dengan Yesus. Oh saya mah jauh lah kalau sama Yesus. Tapi sebenarnya banyak miripnya loh. Markus 14 ayat 36 dikatakan Yesus berdoa dan dia bilang apa? Ya Aba, ya Bapa. Lalu dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru apa saudara? Ya Aba, ya Bapa. Sama dengan yang Yesus katakan. Kalau Yesus ngomong ya Aba, ya Bapa, pantas. Wong memang dia anaknya, anak tunggal Allah. Kodratnya Allah. Bapak dan anak sama-sama Allah saudara. Tapi kita ciptaan. Manusia yang bisa mati. Memberontak terhadap Allah. Tapi siapa yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh Roh Kudus kita berseru kata-kata yang persis sama dengan Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa. Saudara sekalian, saya nggak tahu ya, kayaknya nggak ada ya kepercayaan lain yang manggil Tuhannya Bapa. Kurang sopan kayaknya. Ya, apalagi kalau kita bilang kalau Allah itu Bapa kita, Yesus juga bilang Allah itu Bapanya, berarti kita sama Yesus apa? Saudara dong, betul? Coba, saudara dengan Yesus itu bersaudara. Kan firman Tuhan bilang dia anak yang sulung. Sulung kan berarti punya adik. Saya anak sulung saudara, saya punya adik satu. Lah adiknya siapa? Ya kita yang percaya yang menjadi anak-anak Allah. Jadi nanti ya kalau saudara ngajarin anak saudara jangan bilang lagi, kamu tuh anaknya Tuhan Yesus. Bukan, kamu anaknya Bapak, kamu saudaranya Tuhan Yesus ya saudara ya. Yang punya anak kan Bapak ya betul. Nah saudara sekalian, kalau kita memikirkan ini, kenapa Tuhan lakukan itu? Kenapa Tuhan lakukan ini? Kita berbuat apa sih yang membuat kita layak? Itu saudara bisa pikirin sampai nanti ketemu Tuhan, jawabannya enggak ada ya saudara ya. Karena dia mau aja. Kita melihat dalam Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Saya yakin saudara sudah pernah baca ayat-ayat ini. Ini adalah doa Yesus sebelum dia ditangkap dan kemudian disalib. Ayat 22, Yesus berkata begini, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Sebentar. Mari kita baca lagi pelan-pelan.
Dan aku, Yesus, anak Allah, Allah sendiri, telah memberikan kepada mereka itu siapa? Mereka yang percaya kepada Yesus, kemuliaan yang telah engkau, yaitu Bapa, berikan kepadaku. Saya mau tanya, kemuliaannya Yesus itu seperti apa, saudara? Daniel pasal 7 ayat 14. Kepada dia diberikan kuasa, pemerintahan, kekal, segala bangsa, sujud menyembah dia. Kuasanya tidak berkesudahan, kerajaannya itu kekal, enggak ada habisnya. Lalu Yesus bilang, aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Saudara sekalian, banyak di antara kita yang kalau ikut voting kepala RT aja mungkin enggak kepilih. Tapi Yesus mengangkat kita, membagi kemuliaannya dengan kita untuk memerintah bersama dia. Dalam kitab Wahyu Tuhan Yesus berkata, barang siapa menang, dia akan kududukan di tahta, memerintah bersama aku. Aku memberikan kepadanya bintang timur, satu lambang raja, saudara. Dia akan meremukkan dengan gada besi bangsa-bangsa yang menganiaya umat Tuhan. Kuasa yang adalah milik Yesus dibagi dengan kita karena kita saudaranya. Ini Yesus yang kita salibkan itu, saudara. Ini Yesus yang ditolak oleh umatnya. Dia bilang, aku memberi kepada kalian semua kemuliaan yang Allah berikan kepadaku. Tapi kemudian yang lebih luar biasa lagi, bagian yang akhir itu. Yesus berkata kepada Bapa, engkau Bapa mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapa, engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saya mau tanya, Yesus dengan saudara, Bapa lebih sayang yang mana? Coba dibaca kalimatnya, saudara. Yang mana yang lebih disayang? Ya mestinya Yesus ya. Itu anaknya. Kita juga anaknya, saudara. Bapa, engkau mengasihi mereka, ada dua kata yang sangat indah. Sama seperti engkau mengasihi aku. Kasih Bapa bagi Yesus dan bagi kita itu sama. Coba saudara pulang lalu ngaca. Ini dikasihi Bapa seperti Bapa mengasihi Yesus. Saudara sekalian, keselamatan itu bukan cuma pindah tempat dari neraka ke surga. Masuk dalam persekutuan Allah Tritunggal. Kita ini bonceng Yesus jadi anak-anak Allah. Kasih Bapa bagi Yesus dengan bagi kita itu sama. Bahkan firman Tuhan katakan, Markus 1 ayat 8, Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tadi saya katakan, kalau Bapa mengasihi seseorang, apa yang dia berikan? Roh Kudus dia berikan bagi orang itu. Karena Bapa memberikan dirinya. Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Roh itu diberikan bagi orang yang dia kasihi. Karena itu ketika saudara menerima Roh Kudus, di situ kita mendengar bahwa Bapa berkenan kepada kita. Bapa mengasihi kita seperti dia berkenan kepada Yesus, saudara. Saudara sekalian, ini yang Allah inginkan bagi kita. Pemberian Roh Kudus adalah tanda bahwa Allah Tritunggal berkenan kepada orang itu. Jadi saudaraku, Roh Kudus itu jauh lebih dari sekedar bahasa roh ya. Tapi diri Allah sendiri mau tinggal di dalam kita. Yang penuh dengan kekurangan keterbatasan. Tapi Bapa mengasihi kita karena kita percaya kepada Yesus. Kakak kita yang sulung yang sudah mati menebus kita. Menghapus dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa menjadi adik-adiknya. Anak-anak Allah, saudara. Saudara sekalian, kita kembali pada tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan. Perintah Allah yang utama
kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi saudara, kita melihat di sini dari tadi kita nggak lihat bagaimana kita mengasihi Allah, betul ya? Yang kita lihat kebalikannya, bagaimana Allah mengasihi kita. Karena firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 19 dikatakan kasih itu berasal dari Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saudara, perintah kasihilah Tuhan Allahmu itu bukan sebuah hukum yang menakutkan, itu merupakan sebuah undangan. Kamu terimalah kasih Allah, maka kamu akan masuk dalam persekutuan Allah Tritunggal, menjadi anak-anak Allah. Dan kalau sudah ada di dalam situ saudara, saudara pasti mengasihi Allah. Kasihnya dicurahkan bagi kita. Terimalah kasih Bapa di dalam Yesus yang dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Maka Allah membawa kita kepada hidup yang kekal. Kata hidup yang kekal itu sering banget disebutkan dalam Injil Yohanes. Siapa yang percaya menerima hidup yang kekal. Kenapa? Hidup yang kekal itu bagaimana? Nah, kalau saudara ditarik masuk dalam persekutuan dengan Allah, Allah Tritunggal yang kekal, ya tentunya saudara juga jadi kekal. Ya kan? Hidup selama-lamanya dalam persekutuan Allah. Saudara, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari ya tentang hal ini. Kalau saya lihat dalam Wahyu, dikatakan di hadapan tahta Allah itu ada mezbah dan di situ doa orang-orang kudus. Kita ini ada di hadapan Allah setiap waktu. Karena kita anak-anaknya. Tempat yang bahkan tidak bisa didatangi oleh makhluk-makhluk surgawi. Kita ada di situ. Karena kita memiliki roh Allah, saudara. Kita memanggil dia Bapa. Enggak ada makhluk surgawi setinggi apapun dia memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Berbahagialah kita karena kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Kita melihat kesimpulannya saudara bahwa Tuhan yang Esa itu terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kesatuan yang sempurna. Kalau kita sudah lihat apa yang tadi disampaikan, saudara melihat keselamatan itu bukan pekerjaan Yesus saja. Tapi Allah Tritunggal bekerja untuk membawa kita ke dalam persekutuan Allah Tritunggal. Kemudian yang kedua, satu-satunya jalan untuk mengenal Tuhan adalah melalui Yesus. Anak Allah, Mesias yang dijanjikan itu. Gak ada jalan lain, hanya lewat dia. Gak perlu pintar sekali, gak perlu sekolah tinggi. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Hanya satu jalan, yaitu lewat Yesus. Dan yang ketiga, setiap orang yang percaya kepada Yesus menerima Roh Kudus dan menjadi anak-anak Bapa di surga. Masuk dalam persekutuan kekal dengan Allah Tritunggal. Inilah perjanjian baru. Inilah Injil, kabar baik. Bahwa Allah mau mengundang manusia untuk masuk dalam persekutuan dengan Dia. Selama-lamanya. Bersama dengan Allah saudara gak akan kesepian. Bersama dengan Allah ada damai sejahtera yang kekal. Karena Allah sumber kasih saudara. Kasih Bapa itu melimpah-limpah luber-luber sampai ke seluruh dunia. Pengorbanan Yesus begitu luar biasa, siapa aja yang percaya diselamatkan. Roh Kudus begitu tidak terbatas, dia memenuhi semua manusia dengan rohnya. Itu Allah kita, besar dan ajaib. Kasihnya gak masuk di dalam pikiran kita. Nah saudara, saya ingin menyampaikan tentang Allah Tritunggal dari sudut pandang ini. Supaya saudara tahu apa yang dia kerjakan bagi kita. Tentunya masih banyak hal tentang Allah Tritunggal yang saya nggak bisa sampaikan sekarang. Ya, tapi saya berharap kita mulai ngerti. Kalau saudara baca perjanjian baru. Dan saudara lihat terutama dalam surat-surat ya. Di situ banyak banget dibilang, terpujilah Bapa yang telah memilih kita sejak semula. Oh oke, Bapa memilih aku dalam Yesus Kristus untuk diselamatkan. Oh berarti keselamatan hanya bisa lewat
Yesus. Oleh Roh yang telah memerdekakan kamu. Oh, ada kemerdekaan oleh Roh Kudus. Nah, saudara diperkaya dalam pengenalanmu akan Tuhan. Jadi enggak cuma Tuhan aja. Tapi kita ngerti Allah yang kita sembah bekerjanya bagaimana di dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau nanti ada yang punya pertanyaan bisa dipersiapkan. Dan sambil kita menunggu pertanyaan, saya ingin sampaikan yang terakhir, karena jalan menuju persekutuan dengan Allah hanya satu, yaitu lewat siapa? Yesus. Maka tidak heran Yesuslah yang paling banyak diserang di dalam ajaran-ajaran sesat. Ya, kategori ajaran sesatnya itu kira-kira seperti ini. Yang pertama, Yesus itu cuma nabi. Atau ya dia guru moral. Hebat, baik, pinter, luar biasa hidupnya, tapi manusia biasa. Nah ini nggak sesuai dengan iman kita. Kalau dia manusia biasa, buat apa dia mati disalib? Ya nggak saudara? Mati sendiri, mati sendiri, nggak ada efeknya ke kita. Tapi karena Yesus adalah Allah, maka kematiannya itu menghapus dosa kita. Ya. Yang kedua, Yesus adalah ciptaan. Derajatnya lebih tinggi dari manusia, tetapi di bawah Bapa. Ini yang menganut Saksi Yehova, Mormon juga saudara. Dan ini sudah kuno banget dulu ajaran yang sesat tentang hal ini, yang terkenal banget tuh Arianisme namanya. Ya. Kemudian yang ketiga, segala ajaran yang tidak mengakui bahwa Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ada yang bilang waktu Yesus disalib, kealahannya itu meninggalkan dia. Jadi manusianya tok yang mati. Saya ingin bilang, diri Yesus, apa yang ada di dalam Yesus, itu misteri buat kita. Kita nggak ngerti. Dan kalau saudara berusaha membedah-bedah gitu ya, nanti malah keblinger, hati-hati ya saudara. Tapi kita cukup percaya, Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Apa yang ada di dalam dia, anatominya, kita nggak dikasih tahu, itu rahasia Allah. Tapi kalau orang tidak mengakui bahwa Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, itu orang itu tersesat. Jadi kita harus hati-hati. Yesus manusia, wong dia mati. Dia mengalami penderitaan. Dia nangis, dia makan. Punya orang tua ya, lahir dari perempuan. Ada adiknya lagi dalam Yohanes pasal 7 kalau nggak salah. Manusia jelas. Tapi Yesus juga adalah Allah. Semua yang dia lakukan, mujizatnya, pengajarannya, itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dan yang terakhir kebangkitannya dari antara orang mati dan pencurahan Roh Kudus, itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Ya, jadi inilah kira-kira, saya nggak rinci satu-satu karena banyak ya saudara yang menyerang Yesus. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi mari kita berhati-hati. Pokoknya percaya pada Tuhan Yesus, maka saudara akan mengenal Allah, saudara diselamatkan.